Beberapa bulan ini, kita sedang menghadapi pandemi global dengan sebutan COVID-19. Akibat dari adanya pandemik ini, memiliki dampak yang bermacam-macam. Misalnya saja, kita harus working for home dan melakukan social distancing. Bahkan mungkin, karena adanya dampak dari pandemik ini, banyak orang yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan dan kesempatan. Jelas hal ini memiliki dampak yang signifikan bagi faktor finansial, bahkan faktor psikis. Namun, apakah kalian pernah berpikir bahwa dampak dari adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi perempuan? Misalnya saja, semakin masifnya kasus kekerasan gender yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Mungkin itu dari masyarakat, teman, bahkan keluarga. Faktanya, kasus KDRT semakin marak terjadi. Rumah yang diharapkan memberikan kenyamanan nyatanya tidak dapat memberikan hal tersebut. Working for home yang alih-alih menyelamatkan mereka dari adanya COVID-19 justru menjerat mereka ke persoalan yang lebih menyakitkan. Selama 2019, Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 11.105 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pembatasan sosial yang diberlakukan sejak awal Maret 2020, akan diprediksi membuat kasus KDRT semakin meningkat. Bisa dilihat, per April 2020, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan, saat ini kasus kekerasan pada perempuan di tengah pandemi COVID-19. Dan dia menjelaskan terdapat 275 kasus kekerasan dewasa yang diantaranya adalah 184 korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari fakta tersebut bisa dilihat bahwasannya Indonesia belum bisa lepas dari kasus KDRT. Sebenarnya di tengah masa pandemi ini secara garis besar belum ada laporan spesifik yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki peningkatan yang signifikan dalam kasus KDRT. Namun, laporan peningkatan kasus KDRT terjadi di Yogyakarta selama masa pandemi yang meningkat menjadi alarm bagi daerah lain dan juga Indonesia terkait gelombang KDRT yang mengerikan ini. Teman-teman, tahukah kalian bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dilansir dari data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 12 tahun, terhitung dari 2008 hingga 2019, nyatanya kekerasan terhadap perempuan meningkat. Pada 2019, ada 431.471 kasus. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2008 yang hanya 54.425 kasus. Kasus terbanyak kekerasan terhadap perempuan nomor 1 adalah Provinsi Jawa Barat dengan 2.738 kasus. Disusul Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.525 kasus dan Provinsi DKI Jakarta dengan 2.222 kasus. Hal ini menjadi bukti bahwasannya provinsi-provinsi lain bukan berarti tidak aman dari kekerasan terhadap perempuan. Banyak faktor yang melatar belakangi, antaranya tidak adanya lembaga untuk mengadu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, hingga perasaan cemas jika melaporkan. Selama masa pandemi COVID dengan kebijakan work from home, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam siaran persnya yang berjudul Refleksi Hari Kartini, Perempuan dan Kerentanan Terhadap Kekerasan dalam Masa Pandemi COVID-19, mencatat bahwa per tanggal 19 April 2020, LBH Apik menerima 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari total ini, jumlah paling besar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Selanjutnya disusul oleh kasus kekerasan gender berbasis online, pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, pidana umum, perkosaan, dan lainnya. Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah semakin membuat perempuan sengsara. Perempuan pada akhirnya memiliki peran ganda di dalam rumah. Di satu sisi, mereka tetap harus bekerja seperti biasanya. Di sisi lain, mereka harus bekerja di ranah domestik. Tingginya kasus KDRT selama masa pandemi ini membuktikan bahwa rumah belum tentu menjadi tempat yang aman bagi perempuan.